Seorang remaja Amerika Serikat bernama Pratt menjalin cinta melalui online dengan seorang wanita di kota Jiangxin, provinsi Zhejiang, Cina. Setelah beberapa lama menjalin komunikasi lewat online, Pratt ingin bertemu dengan kekasihnya yang jaraknya 7.000 km dari tempat tinggalnya. Namun ketika bertemu, sang wanita akhirnya kecewa dan menolak cintanya. Keadaan ini membuat Pratt patah hati. Dia pun kemudian menghabiskan uangnya dengan membeli alkohol. Dalam keadaan mabuk, dia berjalan di tepi sungai dan hampir tenggelam. Ketika ditemukan polisi setempat, Pratt sudah tidak sadarkan diri. Ketika siuman, Pratt menyadari bahwa uangnya habis. Beruntung, pemilik hotel mengizinkan Pratt tinggal gratis sampai urusannya selesai. Polisi sempat berusaha membujuk sang gadis untuk menemui Pratt, namun gadis itu tetap menolak dengan alasan tidak serius dengan hubungan online. Pratt akhirnya dipulangkan ke negara asalnya, Amerika Serikat. Seorang wanita pensiunan berusia 64 tahun ingin seorang pendamping hidup yang bisa menemaninya di sisa hidupnya. Patricia, nama wanita ini pun mencari pasangannya melalui sebuah perjodohan online. Tidak lama setelah mendaftarkan diri, Patricia berkenalan dengan seorang pria bernama Monher yang berasal dari Tunisia. Meskipun Patricia jujur dengan keadaannya, Monher mau menerima Patricia yang jauh lebih tua darinya. Patricia sangat senang selama berpacaran online dengan Monher. Dia memutuskan untuk pergi menemui Monher sambil berlibur di Tunisia. Setelah bertemu, Monher yang sangat ramah itu pun mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Patricia. Lamaran langsung diterima dan mereka menikah. Semua biaya pernikahan termasuk visa Monher ke Inggris dibiayai oleh Patricia. Tidak disangka, 2 minggu setelah menikah, Monher berubah. Dia menjadi kasar dan jarang menjalin komunikasi. Dia sering marah jika Patricia menelepon anak perempuannya dari pernikahan sebelumnya. Akhirnya Monher meminta berpisah dan tidur di rumah temannya. Seorang pegawai maskapai penerbangan di Amerika Serikat meregang nyawa karena ingin mengakhiri hubungannya dengan pacarnya. Nikki McVetter berkenalan dengan Theodore Manning melalui salah satu situs di internet. Setelah beberapa lama, Nikki menyadari bahwa Theodore bukan seorang pria yang berkomitmen. Untuk mengakhiri hubungan ini dengan baik, Nikki pun menemui Theodore secara langsung. Ternyata Theodore tidak menerima keputusan Nikki. Mereka sempat berdebat, sampai akhirnya Theodore menembak Nikki di bagian kepala. Panik mendapati kekasihnya tewas, Theodore memanggil seorang wanita bernama Kendra Goodman yang ternyata juga kekasihnya. Mereka berdua membakar tubuh Nikki dalam sebuah truk. Setelah melenyapkan kekasihnya, dia pun bermesraan dengan Kendra untuk melampiaskan kekesalannya. Perbuatan kedua pasangan keji ini akhirnya terungkap beberapa minggu kemudian. Theodore dihukum selama 30 tahun penjara akibat perbuatannya. Kisah cinta internet selanjutnya ini terpaksa melibatkan Biro Investigasi Amerika Serikat karena berakhir dengan pembunuhan sadis. Cerita ini dimulai dari hubungan Raymond James Mierel, warga negara Amerika Serikat, yang menjalin cinta dengan Regina Filomena Rashid, warga negara Brazil. Mereka saling berkomunikasi melalui internet. Suatu saat, Raymond yang berprofesi sebagai pemusik mendatangi kekasihnya yang sudah menjadi tunangannya ini. Ternyata kedatangannya bukannya berujung bahagia. Raymond malah ditahan dan disiksa selama seminggu hingga akhirnya dia harus memberikan PIN kartu kreditnya. Setelah Regina mendapatkan apa yang diinginkannya, Regina membunuh Raymond dengan bantuan 2 orang temannya. Setelah dibunuh, tubuh Raymond dibakar di sebuah tanah kosong. Polisi yang menemukan jasad Raymond kemudian memakamkannya karena disangka tunawisma. Sebulan kemudian, keluarga Raymond melaporkan hilangnya pria ini kepada polisi. Pihak kepolisian serta Biro Investigasi Federal Amerika Serikat pun mulai menelusuri jejak Raymond sampai akhirnya diketahui hubungannya dengan Regina. Jejak Regina pun akhirnya diketahui ketika dia memakai rekening Raymond untuk pesta ulang tahun pasangannya. Seorang pria bernama
bernama Tony Griffin sangat senang memiliki pacar lewat salah satu situs online. Pria yang diketahui tidak memiliki teman ini mengaku sangat bersemangat menjalin hubungan ini. Namun dia tidak menyangka wanita yang ia kencani ternyata tidak serius menanggapinya dan ingin memutuskan hubungan mereka. Mereka pun bertemu di sepanjang jalur kereta api Middlesbrough, Inggris untuk berbincang. Tidak disangka, Tony mengeluarkan pisau dan menyayat dada sang wanita ketika bertemu. Kekasihnya itu pun langsung tewas di tangannya. Ketika di pengadilan, Tony dilaporkan mengalami gangguan mental dan harus menjalani perawatan. Seorang psikiater menyatakan bahwa Tony menyandang autisme berat dan layak mendapatkan penanganan khusus. James Nichols menjalin hubungan percintaan yang sangat mengesankan dengan Cheyenne Holloway lewat situs kencan online. Setelah beberapa lama bertemu di online, James nekat terbang dari Inggris ke Afrika Selatan demi bertemu dengan pujaan hatinya. Mereka pun berwisata ke Northcliffe Hill, sebuah tebing dengan pemandangan yang indah. Dari tebing itu, terlihat kota Johannesburg dengan latar belakang matahari terbenam. James dan Cheyenne memutuskan untuk berselfie di sana. Namun tanah yang diinjak Cheyenne ternyata labil dan dia terjatuh. James yang sibuk dengan kameranya tidak menyadari bahwa kekasihnya jatuh. Sampai akhirnya James melihat ke arah Cheyenne dan dia tidak menemukan lagi kekasihnya. James pun berteriak-teriak memanggil nama Cheyenne. Namun dia hanya menemukan tubuh Cheyenne sudah tergeletak di bawah bukit. Sejak kematian gadis muda itu, James sering pergi ke Bukit Maut itu bersama ibu Cheyenne untuk mengenang kekasihnya. Seorang wanita warga negara Selandia Baru, Sharon Armstrong, berencana merayakan ulang tahunnya bersama kekasih hatinya di London. Kekasih yang sering dia temui di situs kencan online ini memberikannya sejumlah uang untuk biaya perjalanan ke Inggris. Ketika Sharon akan berangkat, pacarnya meminta tolong kepadanya untuk singgah ke Argentina mengambil sebuah dokumen penting. Ternyata isi tas yang disangka dokumen penting itu adalah 5 kg kokain. Sharon pun ditangkap polisi. Kepada polisi dia mengakui kesalahannya telah mempercayai kekasih yang tidak pernah dia temui itu. Dia mengaku sangat bodoh mau melakukan hal itu tanpa curiga sedikit pun. Setelah Sharon ditahan, pria yang dia kencani menghapus identitasnya di dunia maya dan polisi belum bisa melacak keberadaannya. Sharon bisa terancam hukuman mati karena hal ini. Pemirsa, itulah 7 kisah cinta di internet yang berakhir tragis. Semoga kita bisa berhati-hati menjalin pertemanan di dunia maya. Seorang remaja Amerika Serikat bernama Pratt menjalin cinta melalui online dengan seorang wanita di kota Jiangxin, provinsi Zhejiang, Cina. Setelah beberapa lama menjalin komunikasi lewat online, Pratt ingin bertemu dengan kekasihnya yang jaraknya 7.000 km dari tempat tinggalnya. Namun ketika bertemu, sang wanita akhirnya kecewa dan menolak cintanya. Keadaan ini membuat Pratt patah hati. Dia pun kemudian menghabiskan uangnya dengan membeli alkohol. Dalam keadaan mabuk, dia berjalan di tepi sungai dan hampir tenggelam. Ketika ditemukan polisi setempat, Pratt sudah tidak sadarkan diri. Ketika siuman, Pratt menyadari bahwa uangnya habis. Beruntung, pemilik hotel mengizinkan Pratt tinggal gratis sampai urusannya selesai. Polisi sempat berusaha membujuk sang gadis untuk menemui Pratt, namun gadis itu tetap menolak dengan alasan tidak serius dengan hubungan online. Pratt akhirnya dipulangkan ke negara asalnya, Amerika Serikat. Seorang wanita pensiunan berusia 64 tahun ingin seorang pendamping hidup yang warga negara Amerika Serikat yang menjalin cinta dengan Regina Filomena Rashid, warga negara Brazil. Mereka saling berkomunikasi melalui internet. Suatu saat, Raymond yang berprofesi sebagai pemusik mendatangi kekasihnya yang sudah menjadi tunangannya ini. Ternyata kedatangannya bukannya berujung bahagia. Raymond malah ditahan dan disiksa selama seminggu hingga akhirnya dia harus memberikan PIN kartu kreditnya. Setelah Regina mendapatkan apa yang diinginkannya, Regina membunuh Raymond dengan bantuan 2 orang temannya. Setelah dibunuh, tubuh Raymond dibakar di sebuah tanah kosong.
polisi yang menemukan jasad Raymond kemudian memakamkannya karena disangka tunawisma. Sebulan kemudian, keluarga Raymond melaporkan hilangnya pria ini kepada polisi. Pihak kepolisian serta Biro Investigasi Federal Amerika Serikat pun mulai menelusuri jejak Raymond sampai akhirnya diketahui hubungannya dengan Regina. Jejak Regina pun akhirnya diketahui ketika dia memakai rekening Raymond untuk pesta ulang tahun pasangannya. Seorang pria bernama Tony Griffin sangat senang memiliki pacar meregang nyawa karena ingin mengakhiri hubungannya dengan pacarnya. Nikki McVetter berkenalan dengan Theodore Manning melalui salah satu situs di internet. Setelah beberapa lama, Nikki menyadari bahwa Theodore bukan seorang pria yang berkomitmen. Untuk mengakhiri hubungan ini dengan baik, Nikki pun menemui Theodore secara langsung. Ternyata Theodore tidak menerima keputusan Nikki. Mereka sempat berdebat, sampai akhirnya Theodore menembak Nikki di bagian kepala. Panik mendapati kekasihnya tewas, Theodore memanggil seorang wanita bernama Kendra Goodman dan ternyata juga kekasihnya. Mereka berdua membakar tubuh Nikki dalam sebuah truk. Setelah melenyapkan kekasihnya, dia pun bermesraan dengan Kendra untuk melampiaskan kekesalannya. Perbuatan kedua pasangan keji ini akhirnya terungkap beberapa minggu kemudian. Theodore dihukum selama 30 tahun penjara akibat perbuatannya. Kisah cinta internet selanjutnya ini terpaksa melibatkan Biro Investigasi Amerika Serikat karena berakhir dengan pembunuhan sadis. Cerita ini dimulai dari hubungan Raymond James Mierel bisa menemaninya di sisa hidupnya. Patricia, nama wanita ini pun mencari pasangannya melalui sebuah perjodohan online. Tidak lama setelah mendaftarkan diri, Patricia berkenalan dengan seorang pria bernama Monher yang berasal dari Tunisia. Meskipun Patricia jujur dengan keadaannya, Monher mau menerima Patricia yang jauh lebih tua darinya. Patricia sangat senang selama berpacaran online dengan Monher. Dia memutuskan untuk pergi menemui Monher sambil berlibur di Tunisia. Setelah bertemu, Monher yang sangat ramah itu pun mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Patricia. Lamaran langsung diterima dan mereka menikah. Semua biaya pernikahan termasuk visa Monher ke Inggris dibiayai oleh Patricia. Tidak disangka, 2 minggu setelah menikah, Monher berubah. Dia menjadi kasar dan jarang menjalin komunikasi. Dia sering marah jika Patricia menelepon anak perempuannya dari pernikahan sebelumnya. Akhirnya Monher meminta berpisah dan tidur di rumah temannya. Seorang pegawai maskapai penerbangan di Amerika Serikat lewat salah satu situs online. Pria yang diketahui tidak memiliki teman ini mengaku sangat bersemangat menjalin hubungan ini. Namun dia tidak menyangka, wanita yang ia kencani ternyata tidak serius menanggapinya dan ingin memutuskan hubungan mereka. Mereka pun bertemu di sepanjang jalur kereta api Middlesbrough, Inggris untuk berbincang. Tidak disangka, Tony mengeluarkan pisau dan menyayat dada sang wanita ketika bertemu. Kekasihnya itu pun langsung tewas di tangannya. Ketika di pengadilan, Tony dilaporkan mengalami gangguan mental dan harus menjalani perawatan. Seorang psikiater menyatakan bahwa Tony menyandang autisme berat dan layak mendapatkan penanganan khusus. James Nichols menjalin hubungan percintaan yang sangat mengesankan dengan Cheyenne Holloway lewat situs kencan online. Setelah beberapa lama bertemu di online, James nekat terbang dari Inggris ke Afrika Selatan demi bertemu dengan pujaan hatinya. Mereka pun berwisata ke Northcliffe Hill, sebuah tebing dengan pemandangan yang indah. Dari tebing itu, terlihat kota Johannesburg dengan latar belakang matahari.